Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertemuan 9 akan membahas mengenai pemilihan kata dan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Mbak Ati Adina, yang kedua ada Mbak Mega Elvi, yang ketiga ada Mbak Nuril, yang keempat ada Mbak Putri Nur Hidayah, dan yang terakhir ada Mbak Lila Adelia. Langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang pertama mengenai pengertian diksi. Diksi disebut juga dengan pilihan kata. Diksi atau pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau kepada pembaca, baik itu secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi sangat menentukan gaya bahasa yang ditentukan oleh ketetapan dan kesesuaian pilihan kata. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan dan pendengaran. Salah satu permasalahan yang dialami penulis pemula adalah pemilihan kata yang tidak variatif dalam memproduksi sebuah tulisan. Pemilihan kata yang monoton akan menciptakan suasana membosankan dalam sebuah tulisan. Terkadang penulis pemula itu cenderung mengulang kata, padahal kata tersebut dapat diganti dengan kata lain yang memiliki peran yang serupa. Contohnya saja, Cinta pergi ke kampus pagi hari, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku, lalu ke kantin makan siang bersama teman-temannya sampai sore, lalu pulang ke rumah. Padahal di situ terjadi pengulangan kata, khususnya pemilihan kata hubung lalu. Kalimat tersebut dapat direvisi atau diganti dengan Cinta pergi ke kampus pagi hari, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Setelah itu, dia pergi ke kantin makan siang bersama teman-teman, kemudian pulang ke rumah di sore hari. Dalam pembahasan mengenai diksi, terdapat 5 hal yang penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama, syarat pemilihan kata, yang kedua, pembentukan kata, yang ketiga, makna tersirat dan tersurat, yang keempat, ungkapan idiomatik, yang kelima, kata-kata yang bermiripan. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rincinya. Yang pertama yaitu syarat pemilihan kata. Pemilihan kata menjadi poin penting dalam penyusunan kalimat yang efektif. Ada 5 syarat dalam memilih kata yang akan dijelaskan oleh Mbak Ati dan Mbak Putri di materi yang selanjutnya. Yang kedua yaitu pembentukan kata. Diksi atau pilihan kata yang baik juga ditentukan oleh pembentukan kata yang benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kata adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kata dasar, yang dimulai dengan konsonan K, P, T, dan S. Jika didahului dengan awalan me, akan mengalami pelepasan pada huruf pertama kata tersebut. Contohnya, me plus konsonan K. Contoh kalimatnya, me plus kelola menjadi mengelola. Yang kedua adalah konsonan rangkap. Pada awal kata tidak melepas jika ditambah imbuhan me, termasuk kata dasar yang diawali konsonan K, P, S, dan T. Contohnya seperti me ditambah kata dramatis menjadi mendramatis. Yang ketiga yaitu awalan me berubah bentuk menjadi menge jika mendahului kata dasar yang hanya memiliki satu suku kata. Contohnya me ditambah kalimat tes menjadi mengetes. Yang ketiga yaitu
makna tersurat dan tersirat. Selain berdasarkan pada syarat dan pembentukannya, pemilihan kata juga didasari oleh pilihan pembicara atau penulis dalam mengungkapkan atau menyembunyikan makna suatu kata. Kata dalam makna tersurat adalah kata dalam makna yang wajar atau sebenarnya, yaitu sesuai dengan makna yang disandangkan atau tanpa tambahan makna. Sedangkan kata tersirat adalah kata yang mempunyai sejumlah pertalian pikiran yang dapat menimbulkan arti lain sehingga memiliki berbagai nilai rasa. Contohnya kata makna tersurat, ayah sedang membaca buku di kamar. Contoh kata makna tersirat, anak tunggalnya sedang terbentur kasus pidana. Yang keempat, ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan yang bersikap idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat pilihan kata atau diksi di dalam tulisan. Contoh pemakaian ungkapan idiomatik adalah sebagai berikut. Menteri Keuangan Republik Indonesia bertemu dengan Menteri Agama Malaysia. Yang kelima yaitu kata-kata yang bermiripan. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang bermiripan. Kata-kata bukanlah kata yang memiliki makna yang sama atau sinonim. Akan tetapi kata-kata yang sangat mirip baik dari segi bentuk maupun dari segi maknanya. Contoh kata-kata yang mirip adalah sesuatu dan suatu. Contoh kalimatnya, ia sedang mencari sesuatu di ruangan ini. Dan contoh selanjutnya, pada suatu waktu kakak saya datang dengan wajah berseri-seri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata atau untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas, yang dimana itu yang dimaksud pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya yang tepat dan jelas dan singkat. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan kata. Ada 5 syarat dalam memilih kata. Yang pertama yaitu kebenaran, kedua kecermatan, ketiga ketepatan, keempat kelaziman, dan yang terakhir yaitu keserasian. Yang pertama yaitu syarat kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Contohnya, Bu Chandrika sudah mengetahui tentang berita itu. Yang benar yaitu Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu. Selanjutnya yaitu kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cepat, pemakaian bahasa dituntut untuk memahami pemilihan bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubadiran atau keborosan kata. Penyebab keborosan kata karena penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda, penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna atau fungsi secara ganda, dan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteksnya. Berikut contoh tentang penggunaan kata sebagaimana dan bahwa pada kalimat berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat berkomunikasi yang paling penting bagi manusia. Sudah tepatkah kata bahwa dalam kalimat tersebut? Yang pertama yaitu tanpa bahwa. Sebagaimana kita tahu, bahasa merupakan alat berkomunikasi yang paling penting bagi manusia. Yang selanjutnya tanpa kata sebagaimana. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan alat berkomunikasi yang paling penting bagi manusia. Nomor 3, syarat ketepatan.
Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, pilihan kata yang digunakan harus mampu mewakili gagasan secara tepat dan dapat menimbulkan gagasan yang sama pada pikiran pembaca atau pendengarnya. Contohnya, Pak Karto datang di kota Surabaya, atau Pak Karto datang ke kota Surabaya, atau bisa juga Pak Karto datang dari kota Surabaya. Yang nomor 4, syarat kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata bersinonim. Contohnya, kita berangkat sekarang atau besok? Jawabannya sekarang saja. Yang kelima ada syarat keserasian. Kata serasi adalah kata yang memiliki hubungan secara semantik dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebiasaan dan faktor non-kebiasaan. Salah satu contohnya, proposisi sejak dini, sejak, dari, dan mulai sering digunakan secara sekaligus sehingga terjadi preposisi rancu. Sejak dari, mulai dari, dan mulai sejak. Contohnya, yang salah adalah kalimat sejak dari kecil Santi suka menari. Yang benar adalah sejak kecil Santi suka menari. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.